Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa menyiarkan kembali inframe laporan terkini dari Cianjur. Kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Kesehatan, dengan beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, M. Medical Science AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Rudi, sehat, terus semangat, bugar, dan selalu ceria ya. Iya, seperti Ustadz Ja'far seperti itu juga, begitu ya. Dan alhamdulillah ini di belakangnya ada gambar mobil ambulan MTA, alhamdulillah. Dan kali ini ada di mana, Ustadz Ja'far? Kali ini kita di Kampung Sarampat, Kelurahan Sarampat. Ya, di Sajugenang. Kecamatan Cugenang. Kecamatan Cugenang ya, Cianjur. Ya, Cianjur. Ya, baik. Sebenarnya untuk kegiatan khusus tim kesehatan dari Majelis Tafsir Al-Quran dimulai hadir di Cianjur sejak kapan? Ya, jadi pertama kali yang hadir di sini adalah Dr. Budi sejak tanggal 24 November ya, 24 November ya. Iya, iya. Ya, sejak 24 November sudah dilakukan atau dikirimkan tim kesehatan kita, mulai dari Dr. Budi. Dan sekarang ini sudah kiriman yang keberapa untuk tim kesehatan ini? Oh ya, jadi tim kesehatan setiap kloter dijadwal 5 hari. Yang pertama adalah timnya Dr. Budi, kemudian yang periode kedua adalah timnya Dr. Amrullah dan Dr. Iskandar. Kemudian ini periode ketiga itu tim saya ya dengan teman-teman Pak Nardi, kemudian juga Pak Ridho Korobin, kemudian drivernya Pak Sugimin dari Munggur. Ya. Fokus kegiatan untuk tim kesehatan sendiri selama di posko kesehatan, apa yang dilakukan, Ustadz Ja'far? Ya, jadi memang tim kesehatan itu tugasnya yang pertama adalah menjaga, memastikan bahwa relawan kita, relawan MTA yang selalu setiap hari aksi kegiatan kemanusiaan, kita pastikan sehat ya. Untuk saudara-saudara kita sendiri. Kemudian kita juga punya tugas untuk aksi kemanusiaan yang terdampak gempa di Cianjur ini ya, baik itu semua pasien ya, semua keluhan sakit masyarakat, insya Allah kita tangani dengan tim kesehatan MTA ini. Dan selama ini sudah dipastikan bahwa anggota atau relawan kita insya Allah sehat semua ya, Ustadz? Sehat semuanya, jadi setiap hari terus kita tambah multivitamin, kemudian juga makanan-makanan yang bergizi untuk mensupport imun sistem beliau-beliau sehingga beliau di lapangan fit, bugar, dan kerjanya luar biasa. Ya. Dan kemudian untuk yang disarankan oleh tim medis sendiri, seberapa harus maksimal sehari, berapa jam begitu untuk tugas, atau memang ketika memungkinkan untuk istirahat, silahkan istirahat, misalnya seperti itu? Ya, memang semua tim, baik tim kesehatan dan relawan sudah terjadwal ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah terjadwal dengan baik. Misalnya jam 6 apel pagi, kemudian pembagian tugas, setelah itu sarapan, kemudian bekerja di bidangnya masing-masing, kemudian setelah zuhur kita rehat sebentar, setelah rehat sebentar kita melakukan aksi kemanusiaan lagi sampai menjelang maghrib, kemudian maghrib diusahakan semuanya sudah sholat berjamaah di posko, jadi sudah terjadwal dengan baik. Ya. Dari gambar atau video-video yang dikirimkan, ini Ustadz Ja'far juga berkunjung ke lokasi di mana para korban itu tinggal. Apakah benar demikian dan bagaimana ini dilakukan setiap harinya, Ustadz? Ya, jadi memang sebenarnya
kita punya rumus, punya konsep ya dari Allah, waman aksaha fa'akan nama aksana jami'a. Barang siapa yang menolong satu kehidupan, maka seolah-olah dia menolong seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Makanya dengan dasar itu kita melakukan action kemanusiaan ini di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh tim kesehatan yang lain. Daerah terisolir yang tidak bisa dijangkau oleh roda 4, bahkan roda 2 pun sangat sulit. Kita harus jalan kaki, menempuh, naik turun gunung dalam rangka kita untuk menolong kehidupan sesama manusia. Itu target kita, dan kita juga ayat ini menjadi spirit kita, sehingga kita insya Allah lelah kita itu tidak terasa dengan semangat surat Al-Imran ayat 32, surat Al-Maidah ayat 32 tadi, Pak Rudi. Ya, tidak terasa dan juga tidak sia-sia ya Ustadz ya? Ya, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Jadi setiap apel kita tekankan untuk menjaga keikhlasan, untuk meluruskan niat, dan memang kita ini kesini adalah untuk dakwah ya, untuk jihad fisabilillah bi anwal wa anfus. Jadi semuanya harus totalitas, all out. Ya. Dan kemudian mungkin bisa juga disampaikan apakah ditemukan warga-warga yang sakit, bahkan mungkin ada yang diperlukan infus, demikian Ustadz Akbar. Ya, jadi memang masih ya, jadi banyak yang sakit di masyarakat Cianjur ini, terutama memang yang banyak saat ini batuk pilek, ke flu, kemudian demam, kemudian juga gatal, diare. Dan sekarang ini memang muncul tren untuk anak-anak meningkat ya, karena memang terpapar angin, terpapar dingin, kemudian juga makannya mungkin kurang tercukupi, dan sanitasi lingkungannya juga kurang baik. Kemudian juga kita pasien-pasien yang memang agak parah, yang mengalami dehidrasi karena diare berat atau karena sakit yang lama tidak sembuh-sembuh, kita juga melakukan infus di posko kita. Jadi pasien kita infus, kita observasi, mungkin 3 pelabot, 4 pelabot sudah baik, kita pulangkan. Seperti itu Pak Rudi. Ya. Adakah masyarakat yang memang sebelumnya memiliki penyakit bawaan begitu, sehingga ketika gempa terjadi dan sekarang ada dalam kondisi masih sakit, itu pun juga malah justru tambah parah, atau justru malah sekarang sudah mulai membaik Ustadz? Oh ya, jadi memang penyakit-penyakit yang dialami sebelum terjadi musibah banyak ya, terutama penyakit-penyakit hereditas, hipertensi, juga ada penyakit DM, kemudian juga gatal-gatal ya, terutama gatal karena alergi ya, kemudian asma juga kita temui di lapangan. Dan memang saat ini juga itu masih banyak ya, itu Pak Rudi. Ya. Baik, mungkin bisa disampaikan di penghujung acara ini Ustadz, terkait dengan apa-apa yang sekarang harus diperhatikan, utamanya untuk relawan yang ada dan juga untuk warga-warga yang ada di sana. Silakan Ustadz. Ya, jadi untuk relawan tetap kita bersemangat, kemudian kita luruskan niat, kita jaga keikhlasan. Waman aksaha fa'akan nama aksanasa jami'ah, itu menjadi barometer kita. Kemudian tetap dijaga ya, artinya jam-jam untuk aksi kemanusiaan ini ditepati, kita disiplin waktu, kemudian juga disiplin dalam segala hal. Kemudian untuk warga, karena memang ini curah hujan masih tinggi dan ini tadi baru hujan, tetap dijaga kesehatan, makan yang banyak, artinya makan yang teratur, kemudian juga dijaga sanitasi lingkungan, sehingga tidak ada genangan air, tidak ada mungkin tempat-tempat yang sangat rawan terjadi kepleset ataupun yang lain, sehingga masyarakat di sini aman, sehat. Kemudian juga saya harapkan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kita semuanya harus ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Pada dasarnya
namanya suatu peristiwa, suatu musibah itu kita ambil pelajaran. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menolong dengan kasih sayangnya. Seperti itu Pak Rudi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz, dan mudah-mudahan Ustadz bersama teman-teman yang sekarang sedang bertugas dikaruniai kesehatan yang prima, karena ini juga tidak sebentar, dan mudah-mudahan untuk saudara kita yang sekarang ini terdampak musibah pun juga mendapatkan kebaikan kesehatan, ada perbaikan kesehatan di sana. Terima kasih Ustadz Ja'far dan Mas Trianto selaku kameramen. Saya Rudi Hervianto, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.